Wah, yang studionya sama seperti Soulen guys. Udah tau lah ya, untuk Soulen alur ceritanya aja udah bagus lah banget. Apalagi dengan ini yang katanya pakai sistem UI yaitu Unreal Engine 5 guys. Yang dimana nantinya pertarungan benar-benar begitu sangatlah detail. Ya kalau untuk itu sebenarnya selera dengan masing-masing. Dan Tonghua ini berjudul Tales of Herding Gods atau diartikan sebagai kisah pengembala dewa. Anjay. Jadi sinopsis dari Tonghua ini, kita akanlah memiliki tokoh utama yang bernama Chinmu, dilahirkan dengan tubuh fana atau tubuh manusia biasa. Setelah dia melalui cobaan yang begitu sangatlah banyak, dia berhasil untuklah menjadi pemimpin sekte iblis surgawi dan dinobatkan sebagai dokter pertama Akademi Kekaisaran oleh Kerajaan Yankang. Dengan begini kita sudah tahu nasibnya sama seperti Xiaoyan. Dia sebagai kultivator serta alkemis terhebat. Untuk selanjutnya kita akanlah mengetahui proses dia menjadi lebih kuat lagi. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan ada bayi yang telah dibuang oleh keluarganya dan berakhir di suatu desa. Untuk orang-orang yang berada di desa tersebut, terutama dengan tetua berada di sana, menjadi begitu sangatlah bingung. Karena desa ini adalah desa kegelapan, mengapa bisa untuk bayi ini bertahan hidup? Dan ketika mereka periksa, ternyata di badannya dari bayi tersebut ada sebuah liontin giok. Dan mereka percaya kalau liontin giok inilah yang membuat dirinya masih bertahan hidup. Tetapi ada saja salah satu tetua di sana tidaklah suka dengan kebisingan tangisan dari bayi tersebut dan dia mencoba untuk melemparnya. Buset, brutal sekali. Walaupun satu persatu dari mereka terlihat begitu sangatlah kejam, nyatanya mereka ini saling bersaing satu sama lain untuklah merawat bayi tersebut. Dan nenek tua ini meminta kepada kepala desa, biarkanlah dia yang merawat bayi tersebut. Si kepala desa pun akhirnya tertawa begitu senang karena di desa mereka seisinya adalah orang difabel, tetapi mereka masihlah memiliki akal sehat. Dan ini adalah sebuah tamparan bagi orang normal yang tidak memiliki akal sehat. Lalu mereka semua pun langsunglah memberikan nama sebagai Chinmu. Dan harapan dari sang kepala desa, jika nanti dia besar, bisalah menjadi pengembala untuk mereka semua. Dan ini sesuai dengan judulnya, Tales of Herding, yaitu pengembala para dewa. Waduh, jangan-jangan mereka semua yang berada di sini adalah dewa yang bersemayam guys. Dan kita pun diperlihatkan hari demi hari mereka semua benar-benar merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Ditambah wilayah desa tersebut benar-benar begitu sangatlah mengerikan. Ada monster kalajengking, monster ikan yang begitu besar, tetapi tetap saja hidup dia begitu sangatlah tentram. Hingga tahun demi tahun dia lewati dan kini dirinya telah beranjak dewasa. Serta kita juga diperlihatkan beberapa tempat yang nantinya akan berhubungan di masa depan mendatang guys. Karena tempat-tempat tersebut memiliki hubungan dengan dewa-dewa yang telah jatuh ke dalam bumi. Dan juga pasti berhubungan dengan masa kuno. Dan kini dia lagi dimarah-marahi oleh neneknya karena dia ini ditugaskan untuklah mengumpulkan beberapa obat herbal, tetapi dia malah tidur sampailah malam. Jika neneknya tidak datang untuk menyelamatkannya, maka dia akanlah mendapati masalah besar. Karena untuk desa mereka ataupun wilayah di luar desa mereka, kalau sudah larut malam, mereka tidak boleh untuklah keluar. Disinilah yang membuat Chinmu benar-benar sangatlah penasaran dan mempertanyakan kepada kepala desa tentang semua itu. Tetapi sayangnya untuk sang kepala desa tidak memberitahu apa yang terjadi setelah hari mulai gelap. Hanya saja dia meyakinkan jika dirinya tidaklah keluar dan selama patung ini masih ada, maka mereka tetaplah aman. Namun ya tetap saja sebagai bocah yang baru beranjak dewasa,
Rasa penasaran itu sangatlah tinggi guys. Dia masih penasaran apa yang berada di kegelapan tersebut. Apakah ada makhluk-makhluk yang begitu mengerikan atau berbeda dengan yang dipikirkannya? Tetapi sayangnya kepala desa langsunglah menasihatinya kalau desa Dasu ini memiliki terlalu banyak sekali rahasia. Jadi dia meminta kepada Chinmu untuklah kurangi rasa taunya, maka berarti umur dia akanlah lebih panjang. Mendengar itu, Chinmu hanyalah mengiyakannya saja, dan dia pun langsunglah pergi untuklah mengembala beberapa binatang serta mencari beberapa obat-obatan di luar. Neneknya mengingatkan kembali sebelum gelap. Setelah dia pergi, neneknya menanyakan kepada sang alkemis, sudah bertahun-tahun lamanya Chinmu sama sekali tidaklah memperlihatkan tanda-tanda dari seorang kultivator. Bagaimana jika Chinmu hanyalah orang biasa yang tidaklah bisa berkultivasi? Jika itu benar adanya, maka mereka sangatlah khawatir dia tidak akanlah bertahan hidup di desa Dasu yang begitu sangatlah berbahaya. Tetapi untuk sang dokter memberitahunya, jika kita bisa menemukan darah dari 4 roh, mungkin saja kekuatan Chinmu akanlah benar-benar terbangun. Sementara itu untuk Chinmu, rasa penasarannya masihlah belum menghilang. Dia masih penasaran apa yang terjadi ketika hari sudah mulai gelap. Namun dia juga haruslah menuruti perkataan dari kepala desa serta neneknya. Akan tetapi ketika dia ingin pulang, sapinya mulai memberontak. Alhasil mereka pun langsunglah menjauh dari desa, dan terdengarlah suara wanita yang meminta untuklah menyelamatkan dirinya. Yang ternyata suara tersebut berasal dari sapinya dengan meminta tolong selamatkan dirinya. Yang dimana dia meminta untuklah lepaskan jarum yang berada di tengkoraknya. Dan dia membutuhkan waktu 11 tahun untuklah memaksa jarum ini benar-benar keluar dari dalam tubuhnya. Dan Chinmu pun langsunglah mencabut jarum tersebut. Akan tetapi suatu keanehan mulai terjadi, dan keluarlah sosok wanita dari perut sapi tersebut. Dan dia berterima kasih kepada Chinmu karena akhirnya dia telah berhasil lolos dari tempat persembunyian terkutuk ini. Dan juga hari sudah mulai gelap. Lalu wanita ini pun memberitahu kalau kali ini dia akanlah menghabisi nyawanya terlebih dahulu. Setelahnya dia akanlah membantai orang-orang yang berada di desa cacat tersebut atau desa Dansu. Untuk Chinmu langsunglah mempertanyakan siapa dirinya. Dan wanita ini menjawab kalau dia adalah istri dari penguasa kota Xianglong yang perkasa. Dan dirinya bisa seperti ini gara-gara nenek tua penyihir tersebut yang telah mengutuk dirinya. Dan dia sangatlah ingin menghabisi nyawa mereka semua yang berada di desa cacat tersebut. Sehingga Chinmu langsunglah dijantur dan inginlah dihabisi. Namun Chinmu berkata di belakangnya ada sesuatu yang begitu besar, yang ternyata itu adalah monster tanaman yang langsunglah melahap dirinya. Tetapi sayangnya monster tersebut langsunglah menghilang sekejap. Tidak lama dari itu juga untuk neneknya serta kakek Tong berada di sana untuklah menyelesaikan permasalahan ini. Dan untuk istri dari kota Xianglong langsunglah meninggal dunia hanya dengan sebuah jarum saja. 11年前，你这该死的丈夫，反倒记恨那些无养。 Dan kita dijelaskan alasan nenek penyihir melakukan semua ini sebetulnya inginlah membuat dia hidup kembali dan menebus semua dosa-dosa dari suaminya, yang dimana suaminya ini suka bermain wanita, tetapi dia malah membiarkannya, yang membuat seluruh wanita memukuli dirinya hingga meninggal dunia. Jika bukan karena adanya Chinmu, mungkin saja dia tidak akanlah hidup sampai sekarang ini.
Tetapi dia tidaklah tahu berterima kasih kepada Chinmu, dan sekarang dia malah mencoba untuklah menghabisi nyawanya. Sedangkan untuk kakek Tong langsunglah memarahi Chinmu kalau wilayah Dasu ini berbeda dengan dunia manusia. Wilayah Dasu lebih mencekam, mengerikan, kejam daripada dunia manusia. Lalu sang nenek pun meminta kepada dia untuklah kembali ke desa, karena untuk hari ini adalah hari kebangkitan darinya. Setelah mereka pergi dari sana, hari yang sudah mulai gelap, untuk mayat dari istrinya Xianglong serta sapi tersebut langsunglah lenyap begitu saja dan meninggalkan sebuah tengkorak. Ditambah untuk tengkorak dari sang wanita ini langsung terbawa arus ke luar wilayah Dasu, yaitu Sungai Yongjiang. Dan di sana ada beberapa pasukan kultivator yang melihat pakaian mewahnya langsunglah menganggap ini berasal dari orang yang begitu penting di kota Xianglong. Tetapi mereka tidaklah begitu heran karena tengkorak ini berasal dari wilayah Dansu. Sudah pasti dia akanlah meninggal dunia karena wilayah Dansu adalah tempat yang telah ditinggali oleh para dewa. Wadaw. Dan juga mereka melihat bekas serangan dari jarum si nenek penyihir. Di sini sang ketua langsunglah mengetahui kalau itu berasal dari sekte Tianmo. Jadi kesimpulan dari sang ketua bukan hanya para dewa, tetapi para sisa-sisa kultus iblis dari negara Yankang telah bersembunyi di Dasu. Jadi dia meminta kepada pasukannya untuk ikut dirinya ke Dasu untuklah melenyapkan kejahatan dan menegakkan kebenaran. Sementara itu di desa Dasu, kepala desa menanyakan kepada si apoteker ataupun sang dokter apakah dia telah berhasil untuklah mengumpulkan garis keturunan dari 4 binatang suci, yaitu naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Beruntungnya mereka telah berhasil untuklah mengumpulkan keempat binatang roh tersebut, dan ini semua diperuntukkan Chinmu. Kayaknya ada bau-bau kesedihan nih guys. Setelah keempat darah ini dikumpulkan, mereka pun langsunglah melakukan sebuah ritual. Lalu sang kepala desa memberitahu kepada Mu'er ini adalah pelajaran pertama dia dalam kebangkitan. Dia menjelaskan kalau tubuh manusia memiliki 7 gudang ilahi atau sebut saja sebagai 7 meridian. Dari ketujuh titik tersebut, mereka secara alami telah disegel oleh penghalang. Jadi semua praktisi bela diri harus bisa menerobos hambatannya dengan kekuatan dia sendiri. Dan kondisi untuk Chinmu ini sendiri, dia perlu dibantu oleh semua orang dalam kebangkitannya. Berbeda dengan mereka semua yang telah dilahirkan benar-benar memiliki bakat begitu luar biasa, atau sebut saja mereka semua ini memiliki tubuh roh. Jadi untuk saat ini dia perlu meminum 4 darah tersebut, dan mereka pun memperlihatkan satu persatu kemampuan mereka dari tubuh roh naga biru atau naga ezur. Yang kedua yaitu tubuh roh burung phoenix. Yang ketiga tubuh roh kura-kura hitam, dan untuk neneknya adalah harimau putih. Jadi Chinmu akanlah meminum darah keempat tersebut untuk melihat keempat tubuh roh tersebut berefek atau tidak sama sekali. Untuk yang pertama, dia meminum tubuh roh naga biru. Seketika tubuhnya pun langsunglah tersetrum, tetapi tidaklah mengeluarkan efek sama sekali. Dan yang kedua yaitu tubuh roh harimau putih, dan juga sama sekali tidaklah berefek. Sayangnya untuk keempat darah dewa tersebut sama sekali tidaklah menghasilkan apapun. Mereka semua pun langsunglah geleng-geleng kepala. Dari sinilah mereka langsunglah menyimpulkan kalau Chinmu adalah manusia biasa. Hal ini membuat mereka menjadi begitu sangatlah khawatir. Mereka sudahlah tua dan sebentar lagi mereka akanlah meninggal dunia. Takutnya untuk Chinmu tidaklah bisa bertahan hidup di wilayah Dasu seperti ini. Dan mereka mempunyai sebuah rencana baru, yaitu mengirimkan Mu'er
keluar dari wilayah ini. Tetapi mereka tidaklah terima jika Mu'er keluar dari sini, musuh akanlah menemukan mereka. Ditambah mereka pasti akanlah meninggal dunia. Sehingga mereka semua pun langsunglah berdebat satu sama lain. Tetapi ini semua demi kebaikan dari Mu'er. Lalu sang kepala desa memberitahu kepada mereka semua kalau Mu'er adalah anak yang begitu luar biasa. Dia percaya kalau Mu'er memiliki tubuh tertinggi yang bisa menggabungkan kekuatan keempat tubuh dewa yang tidak terlihat selama ribuan tahun. Jadi jika ingin membuktikan ini semua, mereka haruslah mengumpulkan darah asli dari keempat binatang dewa. Dan mereka semua setuju untuklah berburu keempat binatang suci tersebut, yang dimana nantinya Mu'er akanlah meminum terus-menerus keempat darah binatang tersebut. Setelah dari semua itu, sang dokter sudahlah mengetahui kalau semua ini adalah kebohongan. Kepala desa tidaklah bisa berbuat apa-apa selain berbohong kepada Mu'er. Sebab mereka juga tidaklah bisa membiarkan Mu'er keluar dari Dasu. Jika keluar, merekalah yang akan mendapati masalah. Begitu juga dengan Mu'er akanlah terlibat. Jadi satu-satunya harapan yaitu Mu'er percaya kalau dia memiliki tubuh tertinggi yang begitu unik. Walaupun itu mustahil, setidaknya ada harapan kalau perkataannya benar-benar terjadi. Namun tetap saja sang dokter mengatakan jika manusia biasa melakukan pelatihan yang begitu ekstrim dengan meminum darah keempat binatang suci terus-menerus, itu hanya akanlah memperusak tubuhnya. Namun ya tetap saja kepala desa sangatlah percaya kepada Mu'er. Mungkin saja ada sebuah keajaiban yang dapatlah dia lakukan dari masa depan. Dia benar-benar bisalah menempa jalan di mana tubuh fana bisa menjadi tubuh tertinggi. Lalu kita diperlihatkan semua orang yang berada di sana begitulah bersemangat untuk membantu Mu'er dalam kebangkitannya. Untuk sang dokter saja langsunglah melakukan eksperimen kepada Mu'er sampai-sampai tubuhnya langsunglah mengembang. Sedangkan untuk kakek Tong langsunglah mengajak Mu'er untuklah berlatih fisik. Mungkin saja dengan melatih fisiknya yang begitu ekstrim akanlah memperlihatkan tubuh tertingginya. Dan kakek Tong ini dulunya adalah pendekar pedang yang begitu luar biasa. Tetapi untuk Mu'er menyebutnya sebagai kakek tukang daging. Anjay. Dan benar saja latihannya begitu sangatlah ekstrim. Mereka langsunglah beradu pisau daging. Pantas saja julukannya seperti itu. Namun di dalam pertarungan tersebut, kakek tukang daging ini benar-benar begitu brutal. Dia bukannya melatih, melainkan seperti orang inginlah menghabisi nyawanya, guys. Beruntungnya, Mu'er berhasil untuklah menghindari semua serangannya. Dan Mu'er dibuat begitu sangatlah kagum dengan kemampuan ilmu berpedang milik dari kakek tukang daging. Hanya dengan satu tebasan saja, langit di sana langsunglah terbelah. Selanjutnya, Mu'er haruslah dilatih oleh kakek Hui. Kalau salah namanya tolong dikoreksi ya. Yang dimana mereka akan melakukan latihan adu tinju. Tetapi tampaknya ini lebih brutal daripada kakek tukang daging. Dia terus-terusan mendapati pukulan dan juga diperlihatkan ada 1000 tinju yang akanlah dikeluarkan. Alhasil, Shinmu mendapati pukulan bertubi-tubi hingga babak belur. Akan tetapi pelatihannya masihlah belum selesai. Dia langsunglah didatangi oleh kakek lumpuh yang memiliki nama asli sebagai kakek Xie. Alasan disebut sebagai lumpuh karena dia hanya mempunyai satu kaki saja.
Dan kekuatan ilahi dari kakek Xie adalah kakinya, yang dimana dia bisalah melontarkan kakinya dengan begitu cepat, seakan-akan dia bisalah terbang. Dengan kekuatan ilahi kakinya ini, dia bisalah berterbangan, bisa berjalan di air, bahkan bisalah berlari di atas langit. Dari semua inilah membuat Jinmu penasaran untuk kaki dari kakek Xie, siapa yang memotongnya. Begitu juga dengan tinju kakek Ma, siapa yang memotong lengan kanannya. Begitu juga dengan kakek tukang daging, siapa yang memotong bagian perut ke bawah. Waduh, baru nyadar ternyata kakek tukang daging yang paling mengenaskan ya. Dari sinilah kepercayaan dia meningkat kalau dirinya mempunyai tubuh tertinggi, dan dia mempunyai sebuah impian untuklah mengembala mereka semua ataupun merawatnya. Lalu sang kepala desa langsunglah menemui dirinya kalau dia jangan terlalu memaksakan dirinya. Lebih baik beristirahat terlebih dahulu untuk memulihkan dirinya. Untuk kepala desa ataupun tetua desa, dialah yang akan mengajari beberapa teknik pernapasan untuklah dia bisa cepat memulihkan dirinya. Setelah dia berhasil untuk melakukan teknik pernapasan, dia juga langsunglah dilatih oleh si kakek bisu. Dan selanjutnya dia diajari oleh kakek tuli. Dan yang terakhir yaitu si kakek buta sebagai peramal. Sehingga hari demi hari pun dia lewati untuklah terus berlatih dan berlatih. Lalu untuk kakek dokter menanyakan kepada kepala desa kalau yang dia ajarkan ini adalah teknik pernapasan begitu dasar. Tetapi kepala desa memberitahu kalau dia haruslah melihat dengan begitu jelas, walaupun teknik pernapasan ini dasar, dia mengeluarkan aura spiritual yang begitu sangatlah kuat, bahkan 50% dari mereka semua. Mendengar itu, si kakek dokter benar-benar terkejut. Jika nantinya tubuh embrio rohnya benar-benar bangkit, maka itu akanlah meningkat berkali-kali lipat. Jadi pada intinya, Jinmu mempunyai sebuah harapan untuklah bisa berkultivasi, walaupun dia ini tidak mempunyai tubuh tertinggi. Itulah yang dimaksud oleh mereka berdua. Dan harapan mereka semua ini bukanlah dia menjadi tubuh tertinggi ya guys, melainkan harapan terbesar mereka semua yaitu agarlah si Jinmu ini bisa berkultivasi. Itu sudah sangatlah cukup, karena mereka sama sekali tidaklah mau untuk meninggalkan Jinmu dalam keadaan manusia biasa. Karena bagaimanapun juga manusia biasa tidak bisa hidup sendirian guys. Dan seorang kultivator bisalah hidup sendirian dan bisa mengatasi masalahnya dengan begitu mudah. Karena bagaimanapun juga seorang kultivator tidak perlu makan dan minum. Begitu ya guys maksudnya. Dan bagaimana dengan Tonghua satu ini? Menurut Mimin ia layak untuklah ditonton, karena Tonghuanya aja belum tayang tetapi ratingnya udah 9,8 di negaranya sendiri ya guys. Tetapi Mimin ingatkan kalau Tonghua ini adalah Tonghua Zero to Hero. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini.